Ridho adalah seorang anak kecil kelas 1 sekolah menengah pertama. Ia tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya, yang mana dia pikir wanita tersebut adalah ibu kandungnya. Sampai ayahnya mengatakan kepadanya ketika Ridho masih berusia 6 tahun, ibunya telah meninggal dunia. Ketika Ridho berusia 10 tahun, ibu tirinya melahirkan seorang saudari perempuannya, dan dia sangat sayang dan mencintainya. Sebulan kemudian, ibu tirinya melihat putrinya menangis, yang mana ada darah mengalir dari mulutnya, dan terlihat Ridho berusaha menenangkannya. Sehingga ibu tirinya berpikir bahwa Ridho telah menyakitinya. Lalu sang ibu tiri pun membawanya keluar dan memasuki kamarnya untuk berbicara dengan Ridho selama beberapa menit. Kemudian ibu tirinya memberinya sebuah gambar, lalu Ridho pun keluar dari kamarnya dengan bingung dan takjub. 2 minggu setelah kejadian tersebut, ayah Ridho diberitahu tentang ketidakhadiran putranya di sekolah selama 2 minggu berturut-turut, sehingga ayahnya pun terkejut. Ia lantas pergi ke ruang administrasi sekolah dan mengatakan kepada kepala sekolah sambil tidak percaya. "Maaf Pak, tetapi anakku keluar setiap hari dan pergi ke sekolah dengan wajah riang dan bahagia." Kepala sekolah pun menjawab, "Itu mungkin benar, tetapi dia tidak pernah datang ke sekolah." Sang ayah pun kembali ke rumah dengan bingung. Setelah ia berpikir tentang perkara ini, kemudian ia memutuskan untuk tidak memberitahu putranya apa yang dia ketahui. Dan keesokan paginya, dia melihat putranya berpakaian rapi dan siap untuk pergi ke sekolah. Lalu dia membiarkannya pergi dan mengikutinya tanpa sepengetahuan putranya. Lalu dia melihatnya menaiki bus dan turun di tempat lain yang agak lumayan jauh. Kemudian dia berjalan sampai dia tiba di depan sekolah lain. Kemudian dia duduk di belakang seorang wanita yang menjual makanan dan permen kepada anak-anak sekolah. Lalu Ridho meletakkan tasnya, sementara dia terlihat sangat bahagia dan mulai membantu wanita ini. Ketika sang ayah mendekati dari jarak yang tidak terlihat, ternyata wanita itu adalah ibu kandung Ridho, yang mana sang ayah memberitahu putranya bahwa dia sudah lama mati, padahal dia masih hidup. Sehingga hal itu membuat sang ayah terpukul, kemudian membuat sang ayah mengeluarkan air matanya dan mengingatkannya saat bagaimana sang ayah menganiaya ibunya Ridho dan mengusirnya dari rumahnya. Dan dengan desakan, sang istri pun diceraikannya, dan dia pun merampas putranya dari ibunya. Sang ayah pun menunggu sebentar sampai dia melihat putranya pergi menjual makanan untuk wanita itu. Dan di tengah jalan, sang ayah meraih tangannya dan berkata, "Siapa wanita ini yang telah menjauhkanmu dari sekolahmu selama 2 minggu? Bahkan sampai engkau rela untuk membantunya." Ridho pun memandang ayahnya dengan ekspresi celaan dan berkata kepadanya, "Ini adalah ibuku. Engkau telah membohongiku, wahai ayah, dengan mengatakan bahwa ibuku sudah meninggal. Sedang istrimu memberi foto sang ibu dan memberitahuku di mana dia berada agar menjauhkanku dari saudari perempuanku, karena dia takut bahwa akulah yang telah membuat putrinya menangis. Tetapi sebaliknya, itu bukanlah karena kesalahanku. Dan sejauh ini, aku belum memberitahu ibuku bahwa aku adalah putranya. Aku akan memberinya kejutan, terutama setelah dia mengatakan kepadaku bahwa dia mempunyai anak yang telah meninggal dunia. Engkau memberitahunya, wahai ayah, tentang kematianku, sama seperti engkau memberitahuku tentang kematiannya. Dan engkau lupa hadis Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa yang tidak berbelas kasih, maka ia tidak akan dibelas kasihi. Dan siapa yang tidak memaafkan, maka ia tidak dimaafkan." Sang ayah pun menangis dan kemudian berkata kepada putranya, "Setelah aku meninggalkan ibumu, hal itu memperburuk kondisi keuanganku dan kesehatanku, serta hidupku selalu dipenuhi dengan hati yang sedih. Dan mulai hari ini, aku akan memperbaiki semua kesalahanku denganmu dan ibumu, dan aku akan menikahinya kembali dan membawanya ke rumah dengan bermartabat." Ridho lalu tersenyum pada ayahnya. Kemudian mereka menemui sang ibu, dan ketika dia melihat mereka, dia tidak bisa mempercayai mereka. Spontan saja dia memeluk putranya dan berkata, "Aku merasa yakin dari sifatmu bahwa engkau adalah anakku, dan perasaanku ternyata benar. Engkau adalah putraku yang selama ini ibu rindukan." Sang ibu pun kembali ke rumahnya yang dulu setelah sang ayah menikahinya lagi, karena sang ayah menebus semua kesalahan yang pernah ia perbuat kepadanya dan kepada anaknya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم